One Kawan TV1. Kang, kalau secara logika hukum nih, saya pengen tahu, ya kan? Itu yang namanya sudah terlapor kan seharusnya diperiksa dulu si Joko nih. Tapi kenapa kok yang pelapornya justru yang diperiksa? Secara logika hukum bisa dijelaskan nggak? Yang di mana ini, Bareskrim atau yang di Polda? Yang Bareskrim dan di Polda terserah. Ya sebenarnya kalau yang di Polda kan dia pelapor, dia di BAP sudah yang disebut dengan 22 pertanyaan gitu kan, atau berapa pertanyaan, 30 berapa itu kan, sudah dia BAP pertama. Cuman cepat dan luar biasa. Hari itu 31 April dia melapor, kemudian hari itu di BAP, hari itu juga keluar surat perintah penyelidikan. Saya kira ini istimewanya gitu kan, dan berjalanlah yang di Polda. Yang di Bareskrim juga diperiksa juga gitu kan, terakhir kemarin gitu, bahwa 1 jam 22 pertanyaan periksa juga gitu kan sebagai terlapor. Kita sebagai pelapor atau pengadu mas gitu kan, pengadu mas itu juga diperiksa juga, diminta klarifikasi gitu. Saya kira kalau dari sisi pihak itu kedua-duanya sudah hanya mungkin pelayanan atau perlakuan lebih istimewa lah kepada Pak Joko Widodo ini, seperti kasus di Polda maupun di Bareskrim. Ya, seharusnya kan waktu itu katanya kan di Bareskrim ya, yang Dumas itu kan LP-nya menyusul ketika si Joko udah melaporkan pihak si pelapor gitu. Artinya kan baru buru-buru dikeluarkan LP, nomor LP waktu itu. Benar nggak kira-kira? Ya semestinya gitu kan, kalau dari sisi kita ya gitu kan, setelah Bareskrim selesai gitu kan, bahkan sudah sampai yang lebih dari itu gitu kan, baru dia ajukan soal pencemaran nama baik gitu, fitnah, itu kan derivasi, itu kan ikutan dari ijazah itu asli atau palsu. Sebenarnya pengumuman Bareskrim yang menyebut ijazah itu asli itu juga framing sebenarnya berlebihan, sebab bukan asli tidak asli, dia menguji identik tidak identik. Nah begitu menyebut dia identik, dia membandingkan dengan 3 temannya ijazahnya. Itu nggak jelas juga siapa ketiga teman itu, bagaimana kondisi ijazahnya. Kalau ijazahnya ini andai palsu, maka identik pasti gitu kan, palsu dengan palsu identik gitu. Tapi kalau misalnya ini betul asli temannya, mungkin baru bisa. Nah, yang kita tuntut transparansi gitu. TPUA sebetulnya menuntut transparansi. Kalau memang komparasi perbandingan antara temannya dengan dia untuk disebut identik tidak identik gitu kan, saya kira harus transparan. Nah, taruhlah sekarang identik tidak sama dengan otentik gitu. Sementara yang sekarang dikembangkan kemana-mana, ijazah Pak Jokowi itu asli menurut Bareskrim. Kata siapa? Bareskrim tidak menetapkan asli tidak asli. Yang menetapkan asli tidak asli pengadilan. Hakim pengadilan, putusan pengadilan itu putusan asli tidak asli. Bareskrim itu satu proses, satu tahapan gitu, yang mungkin sampai kepada tadi identik tidak identik, bukan tidak boleh disebut asli. Itu maksudnya kenapa TPUA kemudian meminta gelar perkara ulang atau dalam bahasa hukum gelar perkara khusus berdasarkan Perkapolri 6 tahun 2019 gitu, pasal 3133 itu gitu. Kenapa? Karena seharusnya pada waktu gelar perkara kemarin gitu kan, itu harus lengkap, termasuk Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo harusnya diminta klarifikasinya, nggak perlu sebagai ahli, sebagai pihak saja dulu diminta, tapi ternyata tidak. Nah ini sehingga kita menganggap tidak sempurna proses gelar perkara. Untuk itu gitu kan, gelar perkara dilakukan ulang atau gelar perkara khusus, dan itu harus melibatkan pengadu gitu. Sementara kemarin pengadu tidak dilibatkan, hanya gelar perkara internal bisa mengambil keputusan
penghentian penyelidikan. Kalau mau memutuskan penghentian penyelidikan, bagusnya transparansi dan objektivitas terjamin melalui keterlibatan pihak-pihak, termasuk pengadu harus dilibatkan dalam proses gelar perkara. Tapi kan itu kan bukan wewenang di lingkungan kepolisian. Itu kan kalau untuk menghentikan atau menganggap bahwa ijazah itu asli, itu kan ada dua lembaga yang berhak, yaitu UGM dan Pengadilan Negeri. Pengadilan maksud saya. UGM tidak punya kompetensi menetapkan asli dan tidak asli. Dia hanya menggambarkan prosedur mengenai langkah-langkah akademik yang telah ditempuh oleh seseorang. Dan bahkan ketika dia menyatakan ijazahnya tidak ada di UGM, jangankan sampai asli tidak asli, itu kan keberadaan ijazah juga katanya tidak ada di UGM. Itu sudah kita klarifikasi pada waktu kita ke UGM, adanya di Pak Jokowi, makanya kita datang ke Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi ditanya, nggak mau memberikan, gitu kan, sehingga terus misteri gitu, si ijazah ini menjadi misteri. Nah, ketika misteri inilah kita masuk ke Bareskrim, dan ternyata Bareskrim menghentikan. Lalu yang penting itu boleh saja kewenangan Bareskrim atau kepolisian menghentikan, tapi tidak boleh menetapkan asli tidak asli. Ya hanya sebatas tadi, identik tidak identik, berarti komparasi dengan ijazah yang lain. Apakah random enggak teman-temannya itu, atau teman-teman tertentu yang sudah punya dokumen-dokumen tertentu juga, gitu kan, sehingga bisa saja hasilnya menjadi tidak maksimal. Ya, tapi gini, Kang, bahwa ini kan sudah masuk dalam proses hukum ya. Oke. Ada pelaporan, Siap. ada yang dilaporkan. Nah, berarti kan ini kan sudah sebetulnya harus masuk ke proses berikutnya, yaitu di pengadilan. Artinya kalau misalkan ini ditentukan oleh pihak kepolisian sendiri bahwa ini adalah asli dalam tanda petik, terus kemudian dihentikan, ini kan berarti sudah mengambil wewenang dari pengadilan atau bagaimana? Iya, sebetulnya dia punya kewenangan penyidik atau penyelidik itu menghentikan atau melanjutkan, gitu kan, berdasarkan temuannya. Cuman temuannya ini yang kita lihat tidak maksimal, begitu. Kita bisa menerima penghentian seandainya maksimalnya itu satu, gitu kan. Semua yang perlu mendapatkan klarifikasi sudah. Dalam hal ini yang kita pertanyakan, kenapa Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo tidak diminta keterangan? Padahal TPUA itu memasukkan bukti-bukti video-video Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo, tapi kenapa tidak dipanggil, tidak diminta penjelasan? Nah itu sebetulnya, sehingga kita anggap bahwa proses gelar perkara, proses pemeriksaan ketika penyelidikan tidak maksimal. Karena belum maksimal, kita tuntut gelar perkara khusus. Itu sebetulnya landasannya, di mana nanti Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond bisa kita ajukan sebagai ahli. Kang, ini bahasa gestur di luar dari hukum. Pertanyaan saya begini, Dirpidum Bareskrim itu membacakan tentang identiknya ijazah Jokowi. Dari gesturnya itu kelihatan dia seperti tertekan, tertekan. Menurut Kang Rijal, ada nggak ketertekanan polisi itu ulahnya Jokowi? Ya, mungkin itu tidak bisa kita menilai ya secara seperti itu. Tapi itu kan gejala-gejala yang mungkin dibacanya oleh publik, gitu kan. Hal yang wajar, bahkan bukan hanya soal gestur, tapi juga asumsi-asumsi tentang polisi yang membantu Jokowi kan juga kuat, gitu. Pandangan seperti itu di masyarakat, gitu kan. Bahkan sampai kepada tingkat kepercayaan publik kepada polisi besar atau tidak, itu kan menjadi pertanyaan juga, sehingga gitu kan ya muncul gitu kan yang bisa terkait berujung pada gestur gitu. Tapi gestur itu memang bukan menjadi objek penilaian kita gitu. Ya, satu lagi Kang, ini kan bergulirnya kasus ini diawali dari Sandi yang memposting itu. Oke. Itu kan
polisi hanya meminta klarifikasi dari saya. Apa perbedaannya Kang Rizal dan kawan-kawan yang memiliki data yang valid tentang ijazah itu palsu dan Sandi yang sama-sama yang menyebarkan itu dalam proses hukum yang dihadapi negara? Ya, sebenarnya kalau dari sisi kita itu ya secara substansi berbasis pada dugaan. Kita kan dugaan ijazah palsu harus diuji, mulai pengujian pengadilan perdata, pengadilan pidana, pendampingan, gitu kan, masuk Bareskrim, datang ke Jogja, datang ke Solo, itu untuk melakukan pencarian kebenaran material tentang dugaan ijazah palsu. Itu dari kita. Sementara Sandi itu memastikan ijazah asli, itu ijazah asli kemudian dianalisis oleh Dr. Suryo, gitu kan. Kalau itu yang ijazah asli, maka dugaan palsunya ijazah makin kuat, gitu gambarannya. Sehingga berkali-kali sebenarnya ditanya bahwa Sandi itu ijazahnya benar asli nggak? Asli. Dia berkali-kali dengan keyakinan itu. Berarti itu bisa diseret ke pasal 32 Undang-Undang ITE atau 35 Undang-Undang ITE. Sumbernya itu, gitu kan, transmisi informasi elektronik bersumber dari Sandi. Makanya dia dilaporkan. Gitu. Mungkin laporan itu sebenarnya tidak bisa dalam bentuk klarifikasi. Kalau sudah laporan, dia terlapor. Gitu. Sebagai terlapor, dia harus dikejar dengan saksi-saksi, bukti-bukti yang mungkin nanti kena atau tidak rumusan delik pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE gitu. Dalam wawancaranya Profesor Leonard Yusuf, guru besarnya USU itu, dia dengan jelas mengatakan bahwa Jokowi itu DU. Artinya kalau dia drop out, ijazah juga dimungkinkan diduga palsu. Kepedean Sandi itu membuat bahwa dia asli itu tanpa dibilang ini diduga itu sudah terlibat dalam pasal yang tadi ya Kang ya? Ya sebenarnya iya dosa. Kita menyatakan itu palsu sama dengan itu asli, sama. Makanya kita berangkat awalnya dugaan keras bahwa itu palsu, sehingga dicari. Kalau Sandi nggak nyari lagi, gitu. Oleh karena itu, maka dia bisa kena, gitu kan, tuntutan berbasis pada pasal tadi 3235, bisa dia, gitu. Oke Bang, mau beralih satu tema lagi Bang. Nah ini kan ternyata dari kemarin-kemarin itu berubah narasi seolah-olah Pak Jokowi itu nggak perlu menunjukkan ijazah aslinya, diterima masyarakat seperti itu. Gimana Bung Rizal menanggapinya? Oh, kalau saya melihat kalau sudah dinyatakan gitu kan asli oleh Bareskrim, nggak usah takut lagi. Iya kan? Harusnya dia kan sudah diproteksi oleh lembaga yang namanya Bareskrim, Mabes Polri. Sekarang dia tunjukkan dong, enak aja. Saya sudah dinyatakan asli, maka nggak usah ragu lagi, wahai rakyat Indonesia, gitu kan, ini gitu. Nah berani nggak? Jadi nggak boleh lagi berdalil atau berdalih hanya pengadilan yang bisa memerintahkan. Nggak usah, kan sudah dibantu oleh Bareskrim, asli, gitu kan, asli, gitu. Nah tunjukkan. Atau Bareskrim gitu. Karena dia sudah menyatakan, dia tunjukkan. Yang ditunggu oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh bangsa Indonesia adalah penunjukan ijazah itu oleh siapapun termasuk yang bersangkutan. Oke. Atau ada kemungkinan ini biar tetap berlarut-larut, ada kemungkinan apakah ingin mengadu domba anak bangsa atau bagaimana? Ya itu menjadi prasangka yang sangat wajar akhirnya gitu kan. Kenapa? Kegaduhan ini dibuat oleh siapa? Oleh Dr. Rismon, oleh Dr. Roy, oleh Dr. Tifa, oleh Egy Sujana, oleh Rizal Fadila, atau oleh siapa? Atau jangan-jangan kegaduhan ini memang dibuatnya oleh namanya Joko Widodo. Gitu. Jadi
Jadi kita harus melihat, sehingga kalau berikutnya terus ramai, berarti masih berkelanjutan kegaduhan dibuat oleh Joko Widodo. Selesaikannya sudah, Barreskrim menyebut sudah asli, tunjukkan saja, pede dong. Sebagai penutup Kang, kalau misalkan ada nggak impact hukumnya keterangan dari Mabes Polri yang mengatakan bahwa ijazah itu asli, tapi ternyata setelah nanti ada pembuktian bahwa ijazah tersebut tidak asli, apakah ada dampak hukumnya terhadap Barreskrim? Ada, itu dalam hukum namanya obstruction of justice. Obstruction of justice adalah kebohongan dalam proses pembuktian atau menghalang-halangi pembuktian. Gitu, seperti mungkin waktu dulu kasus kilometer 50 gitu kan, ada menunjukkan samurai, ada menunjukkan Pistol. ketapel, ada menunjukkan Pistol gitu kan. Pedang. Tapi ternyata proses hukum yang berjalan itu nggak terbukti. Berarti mereka yang tadi menunjukkan itu melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi keadilan, gitu kan, menghambat proses pembuktian. Nah, kalau saja nanti terbukti bahwa tidak asli, gitu kan, maka pengumuman yang dilakukan oleh Barreskrim, gitu kan, melakukan obstruction of justice, dan obstruction of justice pidana. Jadi bisa dipidana itu personal-personal, seperti kasusnya Hendrawan dulu, Brigjen Hendra Kurniawan dalam kasus Sambo. Itu sama, obstruction of justice, kemudian divonis dia. One K1 TV1